Pemirsa, kita awali Anju sore dengan informasi sebuah kapal kargo menabrak kapal nelayan di Laut Takalar, Sulawesi Selatan. Kapal nelayan pun tenggelam dan 15 ABK berhasil diselamatkan. Sebuah kapal nelayan tenggelam di Laut Takalar, Sulawesi Selatan usai ditabrak kapal kargo. Insiden bermula saat kapal nelayan Cahaya Bintang mengalami mati mesin. Kapal Cahaya Bintang lalu ditarik oleh dua kapal nelayan lainnya dari arah Pulau Sarege menuju Pelelangan Soreang. Namun nahas, kapal nelayan ini tertabrak kapal kargo hingga tenggelam. 15 ABK kapal selamat, namun kapal nelayan rusak parah. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali, sebuah minibus tabrak pembatas jalan saat mengejar iring-iringan mobil jenazah. Akibatnya minibus rusak parah dan membuat Jalan Pramuka, Jakarta Pusat macet. Minibus ini rusak parah usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Pramuka Raya Senen, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kerusakan terjadi pada bagian bemper depan dan sisi sebelah kanan mobil. Kerasnya benturan akibat menghantam separator Transjakarta juga membuat roda sebelah kanan terlepas. Kecelakaan ini berawal saat mobil berjalan beriringan dengan sejumlah kendaraan pengantar jenazah dari Rumah Sakit Sen Karolus, Salemba. Korban yang mengejar iring-iringan tancap gas untuk menambah kecepatan hingga menghantam separator Transjakarta. Diduga pengemudi hilang kendali saat mengejar iring-iringan. Menangani laka lantas di jalur cepat Jalan Pramuka, di mana ada dua kendaraan roda 4 menabrak separator. Jadi saya menangani bersifat sementara, untuk selanjutnya ditangani laka lantas Jakarta Pusat. Mobil korban rusak cukup parah hingga harus dievakuasi petugas dengan cara diderek. Selama proses evakuasi, Jalan Pramuka Raya dari arah Salemba menuju Matraman sempat tersendat. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Demi mempertahankan sepeda motor, seorang pedagang terlibat aksi tarik-menarik dengan petugas saat terjaring razia. Aksi razia ini pun nyaris berujung ricuh. Pedagang pakaian ini berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya saat akan dinaikkan petugas Sudin Perhubungan ke atas truk pagi tadi. Sepeda motor tersebut menjadi sasaran razia lantaran kedapatan parkir sembarangan di bahu jalan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Upaya mempertahankan sepeda motor pun mendapat perhatian dari rekan sesama pedagang yang ikut membantu merebut sepeda motor dari tangan petugas. Sementara itu di kawasan Atrium Senen, seorang pemuda harus berlari kencang demi bisa menyelamatkan kendaraannya dari razia. Petugas mendapati pemuda ini memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Tadi saya udah dari pertama aja bilangnya tuh kita ke sono gitu Pak penerimanya. Pun dari pihak penerima kadang namanya komplek udah terima gitu aja. Angkut jaring sesuai ketentuan yang berlaku dan kita bawa ke kantor Sudinhub Jakarta Pusat. Pada razia yang digelar di dua tempat berbeda, petugas berhasil menindak puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dan pengendara dibuat panik dengan munculnya asap tebal putih di Jalan Gatot Subroto, Cimone, Kota Tangerang, Rabu pagi. Asap berasal dari kebocoran gas karbon dioksida dari distributor alat pemadam api ringan atau APAR. Video Jalan Gatot Subroto, Cimone, Kota Tangerang tertutup kabut putih tebal viral di media sosial. Kondisi berkabut itu menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Banyak pengendara tak berani melintas karena jarak pandang yang hilang.
Bahkan sejumlah pengendara motor memilih putar balik dan mencari jalur alternatif. Dari hasil penyelidikan polisi, asap putih berasal dari kebocoran gas karbon dioksida di sebuah gudang distributor alat pemadam api ringan atau APAR. Diduga kebocoran terjadi karena kelalaian salah satu karyawan. Yang keluar itu adalah liquid CO2. Jadi diduga ada kelalaian dari karyawan dalam menutup keran. Karena panik, akhirnya karyawan itu meninggalkan, bukan malah menutup kembali. Akhirnya itu keluar. Asap putih di Jalan Gatot Subroto kini telah menghilang sehingga arus lalu lintas pun kembali lancar. Kasus kebocoran gas karbon dioksida kini ditangani oleh Polsek Karawaci dan Polsek Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap karena melanggar aturan pengumpulan dana bantuan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pihak terkait menyelidiki hal tersebut agar tidak ada penyimpangan. Kementerian Sosial Republik Indonesia mencabut izin pengumpulan uang dan barang Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam keputusan Menteri Sosial RI nomor 133 tertanggal 5 Juli 2022. Menteri Sosial Ed Interim Muhajir Effendi menyatakan salah satu pelanggaran yang dilakukan ACT terkait biaya pengumpulan sumbangan yang seharusnya maksimal 10%. Namun ACT mengambil biaya tersebut sebanyak 13,7%. Langkah Kemensos ini disambut baik oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Ya, saya pikir Kementerian Sosial tentunya sudah mempunyai dasar yang kuat untuk mencabut izin penyelenggara tersebut. Sehingga kami dari DPR penuhnya mendukung agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak tepat sasaran, tetapi kemudian merugikan masyarakat. Nah, untuk itu kami juga akan minta kepada komisi terkait, komisi teknis di DPR untuk mengawasi hal-hal seperti ini. Namun takutnya ada beberapa yang mungkin juga izin yang sama tapi kemudian terjadi penyalahgunaan, kan sayang sekali. Demikian. Sebelumnya tagar aksi cepat hilap dan jangan percaya ACT ramai di media sosial. Hal ini bermula dari pemberitaan sebuah majalah investigasi yang menyebut petinggi ACT diduga telah menyelewengkan donasi publik untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup bos-bosnya. Pihak ACT pun telah meminta maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK menjelaskan mengenai dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Temuan PPATK tersebut dibantah oleh Presiden ACT Ibnu Hajar. Mereka melihat bahwa terkait dengan dana masuk dan dana keluar dari entitas tersebut pada periode yang dikaji oleh PPATK itu nilainya memang luar biasa besar ya. Jadi sekitar 1 triliunan ya. Jadi dana masuk dana keluar itu per tahun itu perputarannya sekitar 1 triliun. Jadi bisa dibayangkan itu memang banyak. Lalu kemudian PPATK juga mendalami terkait dengan bagaimana struktur entitas tadi ya, kepemilikan yayasan, kemudian bagaimana mengelola pendanaan dan segala macam. Memang PPATK melihat bahwa entitas yang kita lagi bicarakan ini itu terkait dengan beberapa kegiatan usaha yang dimiliki langsung oleh pendirinya. Kami sampaikan secara prinsip sebenarnya ya, beberapa dana-dana yang ada di masyarakat kemarin ini bagian dari muhasabah yang kami lakukan untuk kami perbaiki, yang saat ini berupa aset lembaga. Saat ini lembaga sedang berupaya keras ya, aset-aset yang idle, aset-aset yang bisa dilakukan penjualan dengan cepat. Kami lakukan penjualan termasuk salah satunya beberapa aset-aset lembaga saat ini untuk kembali menjadi kas lembaga dan bisa menyegerakan beberapa kewajiban lembaga untuk program-program yang sempat tertunda kemarin. Dan kami terima kasih kepada media yang memberitahu kepada kami beberapa program-program yang sepertinya perlu kami respon dengan segera untuk kami lakukan. Jadi apresiasi yang kami berikan pada media untuk membantu kami menginformasikan tentang program yang harus kami segera tunaikan.
ada beberapa transaksi lainnya ya ada beberapa transaksi lainnya yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut khususnya oleh teman-teman kita di aparat penegak hukum terkait karena diduga terkait dengan aktivitas terlarang di luar negeri sana baik langsung maupun tidak langsung. Kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak misalnya ke Suriah dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT menaruhkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi Dan bagaimana situasi terkini di kantor ACT setelah izinnya dicabut? Sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi langsung dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat sore Ayu, hingga sore hari ini apakah ada aktivitas di kantor ACT setelah izinnya dicabut? Baik, selamat sore Davi dan juga Sapa. Memang meski dari Kemensos sudah secara resmi mencabut izin untuk kantor ACT, namun sepanjang kami memantau pada sore hari ini aktivitas di kantor ACT masih berjalan seperti normal. Tadi kami sempat mewawancarai salah satu pegawai yang menyebutkan bahwa memang ada aktivitas kantor secara normal di gedung lantai 9, 11, 6 dan juga 10. Namun hingga saat ini kami belum bisa memasuki ke dalam karena memang daripada pihak kantor menyebutkan bahwa memang para awak media harus standby di lobi. Dan sementara itu perlu saya informasikan kembali dari Kemensos mencabut izin terkait gedung ACT sendiri karena memang diduga dari pihak ACT melakukan pengambilan dana sumbangan dari publik melebihi ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintahan nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan menyatakan bahwa sumbangan dari publik yang boleh diambil maksimal 10%. Namun dari pihak ACT melakukan pengambilan sumbangan dalam jumlah 13,7%. Sementara itu hingga saat ini tadi kami mendapatkan informasi bahwa dari pihak ACT akan melakukan konferensi pers pada pukul 16.30. Namun hingga saat ini kami belum bisa mengupdate situasi terkini dikarenakan memang kami para awak media belum diperkenankan untuk memasuki ruangan. Seperti itu, Davi. Iya, terima kasih Ayu Pratiwi langsung dari kantor ACT di Pasar Minggu, Jakarta. Pemirsa, seorang ibu menggelar sayembara untuk mencari keberadaan pelaku pencabulan anaknya yang sudah menjadi tersangka. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.